Sebuah pertanyaan yang paling mendasar, kenapa kita wajib belajar ilmu waris ini? Nah, ini sebenarnya mau kita bahas cepat bisa, lambat bisa, nanti kita lihat. Kenapa kita harus belajar ilmu waris? Jadi begini Pak sebenarnya. Di dalam Al-Quranul Karim itu ada ayat surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa itu surat yang keempat, yaitu ayatnya adalah ayat yang ke-14. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman. Setelah agak panjang juga ya menjelaskan siapa saja ahli waris dan masing-masing itu dapat berapa. Nah, ayat 11, 12, 13. Nah, di ayat 14-nya itu Pak, Allah mengancam memang. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan menentang hududnya. Hudud di situ maksudnya adalah ketentuan, ketetapan, peraturan. Tetapi karena hudud Allah itu ada banyak, kalau dikaitkan dengan munasabatul ayat dan siyaknya, dua ayat sebelumnya Allah lagi bicara tentang ketentuan ilmu waris. Berarti tafsir yang paling kuat itu adalah maksudnya ketetapan di sini atau hudud di sini adalah tentang hukum waris. Siapa yang menentang hukum warisnya itu, ya, ini ancamannya nggak sembarangan ini Pak. Yudkhilhu naron. Allah masukkan dia ke dalam neraka. Masuk neraka nih Pak nih. Kalau cuman masuk neraka sih kayaknya nggak terlalu jadi masalah. Kenapa? Karena kita ini Pak, ya sebagai muslim, mau berapa lama di neraka ya pastinya akan dikeluarkan. Kita ini dapat jaminan dari Rasulullah bahwa kita kalau mati dalam keadaan Islam, itu pasti nanti akan dikeluarkan dari neraka. Makanya saya bilang nggak masalah itu maksudnya ya gosong juga sih ya, hangus juga gitu ya, disiksa juga. Tapi begini Pak, ini siksaan ini ada waktunya, ada batasnya. Nanti akan dikeluarkan siapa saja yang beriman, siapa saja yang matinya dalam keadaan Islam setelah habis digosong gitu ya, itu pada akhirnya akan dikeluarkan dari neraka dan masukkan ke dalam surga. Itu memang akidah dasar kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Siapa saja orang yang mati dalam keadaan Islam, itu pada akhirnya walaupun dia masuk neraka, itu akan dikeluarkan. Itu jaminan dari Rasulullah SAW. Man kana fi qalbihi mithqala habbatin minal iman, dakhalal jannah. Siapa yang di dalam hatinya ada setitik saja iman, itu pasti akhirnya masuk surga juga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Selain ada Nabi juga kasih jaminan kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Nah, tinggal masalahnya nanti amal baik kita, amal buruk kita kan dihisab. Kalau masih banyak amal buruknya, nah itu masuk neraka dulu, Pak. Ada yang masuknya pagi sore keluar, ya. Ada yang masuknya hari ini, bulan depan baru keluar gitu ya. Ada yang masuknya tahun ini, nah 10 tahun lagi baru keluar, tergantung hasil hisapnya tuh kayak gimana. Tapi lepas dari itu semua, yang namanya muslim, kalau dia mati dalam keadaan Islam, pasti pada akhirnya dikeluarkan dari neraka. Itu poin penting tuh Pak. Dan kalau kita balik, yang matinya dalam keadaan tidak Islam, orang-orang yang kafir, yang keluar dari agama Islam, yang murtad dan seterusnya, maka walaupun dia punya banyak amal baik, ya, punya amal soleh, tetap saja tempatnya di neraka. Nah, yang membedakan antara orang kafir yang baik dengan orang kafir yang jahat itu apa? Ya levelnya di neraka itu Pak, ada yang lebih ringan, ada yang lebih berat gitu ya. Kalau Fir'aun, Namrus dan teman-teman itu ya di bagian-bagian paling dasar lah gitu ya. Fiddarkil asfali minan nar gitu ya. Tapi kalau orang kafir yang baik misalnya, sebutlah misalnya pamannya Nabi Abu Thalib, ya kan? Matinya kan nggak baca syahadat. Tapi di dalam hadis disebutkan bahwa dia orang yang paling ringan siksaannya di neraka.
disuruh pakai terompah yang terbuat dari bara api, dan kalau dipakai otaknya mendidih gitu Pak. Nah itu orang kafir. Abu Thalib tuh nggak akan keluar dari neraka Pak, karena matinya sebagai orang kafir. Nah kalau kita udah pasti masuk surga, walaupun mungkin mampir-mampir dulu lah di neraka begitu ya. Nah ayat ini agak sedikit anomali. Anomali itu agak di luar dari kebiasaan gitu Pak. Kenapa? Coba Bapak perhatikan ayat itu. Yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah masukkan ke dalam neraka khalidan. Khalidan. Apa artinya khalidan? Kekal. Kekal di mana? Kekal di neraka. Muslim loh Pak, ini Muslim. Gitu. Makanya ini anomali ayat ini Pak. Biasanya yang namanya Muslim kalau mati walaupun dia sempat masuk neraka pasti keluar. Tapi khusus untuk yang kasus-kasus tertentu, salah satunya adalah kasus menentang hukum waris itu masuk nerakanya itu pakai apa? Pakai dikatakan khalidan fiha, abadi di dalamnya, nggak keluar-keluar lagi. Status Muslim, tapi masuk neraka nggak keluar-keluar lagi. Lah ini mirip-mirip sama orang kafir berarti dong. Statusnya tetap Islam Pak. Dia kalau mati kita sholatin, ya, kita bacakan doa, kita ziarahi kuburnya dan sebagainya. Tapi dia di dalam neraka itu nggak keluar-keluar lagi, abadi di dalamnya. Dosa apakah gerangan yang membuat seorang Muslim masuk neraka lagi kayak orang kafir? Nah ini menentang hukum waris. Jadi bukan masalah sepele ternyata urusan waris ini Pak. Ini masalah gede banget gitu. Karena kaitannya dengan ancaman Allah, serius banget Allah ngancamnya itu. Serius banget. Sampai dibilang gak keluar-keluar lagi dari neraka. Wah ini kan ancaman begini biasanya sih buat orang kafir. Nah ini ayatnya ayat waris. Namanya ayat waris ini Pak. Ya kan buat orang Islam. Kalau orang kafir mah nggak terikat dengan beginian. Dari awal memang nggak terikat orang kafir. Sholat aja nggak wajib, puasa nggak wajib, zakat nggak wajib. Semua syariat Islam tuh hanya berlakunya buat orang Islam. Tidak berlaku buat orang kafir kan begitu ya. Kecuali kalau dia sudah syahadat baru dia terikat. Nah kalau dia nggak syahadat, ya minum khamr apa segala macam nggak ada urusan. Nah orang Islam ya terikat dengan syariat Islam. Di antara syariatnya itu adalah syariat untuk membagi harta waris sesuai dengan yang Allah tetapkan. Nah sudah ngaku Islam, sudah turun ayat warisnya, kok ditentang, kok dilawan, kok dilabrak, dilewati, diinjak-injak, dicuekin, dimasa bodohin, dianggap itu kan hukum kuno, itu kan hukum padang pasir, itu kan hukum Arab, itu kan gak sesuai dengan perkembangan zaman modern dan seterusnya. Itu ancamannya benar-benar yudkhilhu naran, dimasukkan ke dalam neraka khalidan fiha. Dan ini bukan hadis Pak, bukan fatwa ulama, bukan fatwa MUI, bukan, Quran turun langsung ke bumi bilang begitu. Berani-berani ngelawan Quran tahu sendiri gitu ya Pak. Jadi ini ancaman bukan ancaman biasa gitu, ini ancaman luar biasa, extraordinary crime. Ya, kejahatan khusus nih Pak nih, menentang hukum waris gitu. Nah yang bikin kita nggak enak tuh kan begini Pak. Ya Allah, keluarga kita tuh pada pakai hukum waris yang mana ini selama ini gitu kan. Berarti pada masuk neraka semua dong. Pada abadi di dalam neraka dong selama ini. Kan mungkin gitu kita bertanya. Jadi gini Pak, sebenarnya ancaman ini bukan sekedar kepada orang yang tidak pakai hukum waris. Tapi kepada orang tuh Pak, yang menentang. Nah, menentang, jadi ada istilahnya, ini udah ada disodorkan, ini hukum waris Islam, syariah Islam. Nah, dia nggak pakai itu, malah pakai hukum waris dari adat, budaya. Atau dia pakai hukum waris dari barat gitu ya. Atau dia nggak pakai syariat, nggak pakai adat, nggak pakai barat, tapi dia musyawarah, mufakat. Pokoknya dia atur sendiri Pak. Ini sudah ada opsi-opsinya, sudah jelas. Malah yang syariahnya yang dibuang, malah pakai yang lain-lain, itu yang namanya menentang. Nah
gitu. Udah tahu, udah ada di depan mata tapi nggak dikerjain, itu namanya menentang. Tapi kalau nggak tahu, oh gitu, kirain mah waris urusan masing-masing, urusan ridho sama ridho. Udahlah, samain aja anak laki dan perempuan, yang penting kan jangan berantem, yang penting udah kita damai saja gitu ya Pak. Kirain kayak gitu nggak apa-apa gitu. Nggak taunya ancamannya gede. Nah kalau orang nggak tahu Pak, saya berdoa, semoga nggak masuk dalam kategori ini. Semoga nggak masuk. Ya masuk neraka sih tapi keluar lagi lah gitu paling enggak, ya kan. Nah kalau masuk kategori ini Pak, masuk neraka nggak keluar-keluar lagi, mendingan kafir aja sekalian, ya kan. Nah oleh karena itu yang kalau saya kasih garis bawah, ayat ini ada intinya, wa yata'adda hududallah, menentang. Kalau nggak tahu, insya Allah nggak apa-apa, gitu. Jadi ibarat kata gini Pak, kita nggak tahu nih jalanan perboden, nggak boleh masuk. Memang rambunya nggak lihat atau kita lagi sibuk main HP, main masuk aja, serot gitu kan. Tiba-tiba dari balik pohon asem nongol polisi 2 biji, ya kan. Bapak melanggar gitu kan. Masa sih Pak saya nggak lihat, itu lihat gede banget, oh iya maaf lah Pak saya nggak tahu. Ditilang sih Pak, tapi ya cuman ditilang begitu aja. Lain dengan udah tahu, lalu kemudian dia nggak terima, polisinya ditabrak dua-duanya, mati itu polisinya Pak. Lah ini mau urusan panjang ini. Ngebunuh orang biasa aja itu hukumannya lama, apalagi ngebunuh polisi gitu kan. Udah tahu salah, nabrak lagi, ditabrak sengaja begitu kan. Wah ini dosanya berkali-kali ya kan. Nah itu kira-kira bedanya Pak, antara orang nggak tahu, bener-bener nggak tahu, ya kan setelah tahu, astagfirullah ternyata salah ya. Nah itu nggak apa-apa, semoga nggak masuk ayat ini. Tapi yang udah tahu terus, sudah nggak usah pakai syariah-syariahan, belagu amat sih gitu ya misalnya kan. Udah tahu nih yang syariahnya harusnya begini, nggak boleh begitu. Masih dihajar juga, nah masuk tuh Pak kategori orang yang menentang ketentuan Allah. Jadi kenapa hari ini kita duduk di sini dan mau belajar ilmu ilmu faraid, ya semoga kita nggak masuk dalam kategori orang yang menentang. Makanya kita belajar biar kita tahu, semoga nggak terjadi hal-hal yang ya kita takutkan, ancaman Allah masuk neraka kok nggak keluar-keluar lagi, malu-maluin amat. Sama Fir'aun diketawain, mendingan gua ketahuan kafir. Nah lu Islam nggak keluar-keluar lagi dari neraka, ya kan? Sama aja bohong, jadi orang Islam tapi masuk neraka nggak keluar-keluar lagi. Gitu kata Fir'aun Pak, bukan kata saya. Yang kedua, nah kira-kira Pak, kenapa kok Allah seperti marah sekali ketika ketentuan waris ini kita tentang? Ya banyak sih kita bisa carikan alasan kenapa, tapi salah satunya sih yang paling logis di logika kita Pak. Ya jelas aja Allah marah. Kenapa? Karena ayat waris itu Pak panjang. Surat apa tadi? An-Nisa ayat 11, 12 itu kalau teman-teman saya yang qori atau yang hafiz Quran itu termasuk ayat yang paling susah dihafalin. Selain panjang, belibet-belibet itu Pak ayatnya, ya kan? Nah itu Pak ternyata memang ayat itu detail sekali menyebutkan. Kalau ada orang meninggal, siapa saja ahli warisnya dan masing-masing dapat berapa, itu detail banget Pak. Biasanya kalau urusan yang detil-detil itu biasanya bukan di Quran Pak dijelasinnya, tapi di hadis. Nih Pak contoh sholat gitu ya. Di Quran sholat itu paling perintahnya global aja, aqimus sholah ya kan gitu aja. Terus sholat itu sehari berapa kali yang wajib, ada nggak di Quran? Nggak ada, adanya di hadis. Kalau 5 kali setiap sholat itu, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, itu detailnya itu ada nggak di Quran? Nggak ada, adanya di hadis. Mau sholat harus suci, idza qumtum ila sholati gitu ya. Itu bagaimana tata cara wudhunya, tata cara mandi janabahnya, tata cara bersucinya dan seterusnya. Apa saja yang membatalkan sholat, apa rukun, itu nggak ada di Quran Pak. Kenapa? Terlalu detail untuk bicara itu di Quran, adanya di hadis. Quran mah cuman aqimus sholah gitu aja, prinsip aja. Detailnya ada di hadis. Puasa gitu juga.
Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan pada kamu puasa. Terus yang membatalkan puasa apa aja? Cari di Quran sampai botak nggak ketemu, Pak. Kenapa? Karena detailnya nanti adanya di hadis, bukan di Quran. Zakat, ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan, ada zakat emas dan perak dan sebagainya. Itu nggak ada, kita cari aturannya di dalam Quran nggak ada. 6.236 ayat itu sama sekali nggak bicara tentang detail zakat itu kayak apa, enggak. Nah, detailnya nanti ada di dalam hadis gitu. Tapi begitu masuk bab faraid, bab mawaris, tentang bagi waris, Quran itu detail sekali menyebutkan siapa saja ahli waris itu. Dan masing-masing dapat berapa bagiannya. Dalam kasus yang begini dia dapat sekian, dalam kasus yang begitu dia dapat sekian, dalam kasus yang lain akan dapat sekian. Itu detailnya, Pak, bukan di hadis, di Quran. Quran detail banget bicara itu. Kok ditentang, kok dilawan gitu loh. Ya kan? Nah, oleh karena itu kalau sholat itu masih ada khilafiyahnya. Ya kan? Ada yang sholat tangannya di sini lah, di sini. Ada yang jarinya goyang-goyang, ada yang enggak, ada yang kakinya mekangkang, ada yang enggak dan sebagainya gitu ya. Sholat kan banyak. Tapi kalau waris, Pak, itu hampir tidak ada perbedaan pendapat di situ para ulama. Kenapa? Quran jelas banget menyebutkan. Enggak ada, Pak, ulama yang bilang laki-laki dengan perempuan sama-sama anaknya boleh disamain. Itu enggak ada. Enggak ada ulama yang mengatakan gitu, enggak ada. Kan menyebutkan yusikumullah, Allah berwasiat pada kamu. Ya, fi auladikum, dalam urusan bagi waris pada anak-anakmu. Kalau kamu meninggal, anakmu yang laki dengan anak perempuan itu adalah lidzakari, untuk anak laki-laki mislu hadzil unsayain. Dapatnya 2 kali lipat lebih besar daripada dapat anak perempuan. Itu bukan hadis, itu bukan perkataan sahabat, itu bukan fatwanya ulama, bukan. Quran yang turun ke bumi bilang begitu. Qat'i itu hukumnya. Sudah nggak ada khilafiyah lagi di antara para ulama. Kenapa? Karena Quran langsung bilang begitu. Nah, udah sangat detail di Quran dikatakan begitu, kok masih aja mau dilawan? Makanya Allah ngamuk di situ. Ancamannya nggak tanggung-tanggung, masuk neraka nggak keluar-keluar lagi. Disebutkannya langsung di dalam Al-Quran, Pak, gitu ya. Baik, alasan yang ketiga kenapa kita harus belajar waris ini. Nah, ternyata Rasulullah SAW juga secara langsung memerintahkan pada kita untuk belajar ilmu faraid ini. Ya, hadisnya ta'allamul faraidah. Kalian wajib belajar ilmu faraid. Wa'allimuha, dan juga wajib untuk mengajarkan. Jadi, Pak, wajibnya ada 2 nih kita. Wajib belajar, wajib mengajar. Ngajarnya di masjid, di madrasah, di majelis taklim, ya minimal ngajarin buat calon ahli waris kita, Pak. Ini kita ini kan punya anak, ya, bapak-bapak ini punya istri. Itu semua tuh calon ahli waris kita. Nah, itu nggak boleh kita meninggal dunia sementara mereka tuh nggak ngerti apa-apa tentang hukum waris. Kita yang kena urusannya itu panjang, Pak. Tapi kita mau ngajarin apa pada anak, pada istri kalau kita sendiri aja nggak paham tentang ilmu waris. Oleh karena itu kata Nabi, ta'allamu, kalian wajib belajar al-faraid, ilmu faraid, wa'allimuha, dan ajarkan. Pertanyaannya gini, Pak, kenapa kok Nabi secara khusus memerintahkan hal itu? Padahal sholat, Pak, yang wajib aja, Nabi nggak pernah bilang, belajarlah kamu pelajaran sholat dan ajarkan. Itu nggak ada hadis bunyinya begitu. Belajarlah kamu ilmu zakat dan ajarkan. Nggak ada. Belajarlah manasik haji dan ajarkan. Nggak ada perintah kayak gitu. Yang ada sholatlah, puasalah, zakatlah, hajilah, gitu aja. Nggak pakai suruh belajar ilmunya dan nggak pakai suruh ngajarkan kepada orang, enggak. Tapi kalau waris ini khusus perintahnya, pelajari dan ajarkan. Kenapa? Nah, kenapanya ini dijelaskan pada berikutnya. Pertama ya, secara bobot, fa innahu nisful ilmi. Ilmu waris itu bobotnya separuh dari semua ilmu-ilmu agama. Secara bobot, Pak. Secara bobot itu kayak gitu. Maksudnya begini, kalau ada orang yang alim, yang ngerti ilmu agama, yang ilmunya dalam,
sudah menguasai ilmu waris, seolah-olah dia tuh sudah menguasai separuh dari semua ilmu agama Islam. Sudah dapat separuhnya. Kira-kira perbandingannya kayak gini Pak. Laki-laki yang sudah menikah gitu ya, maka dia sudah menyempurnakan separuh agamanya, tinggal dia sempurnakan separuhnya yang lain. Kan gitu ya. Nah orang yang sudah belajar ilmu waris, itu seperti sudah mempelajari separuh dari semua ilmu agama Islam, tinggal selesaikan separuhnya lagi. Ini secara bobot ilmu waris itu udah luar biasa. Maksud saya begini, kalau ada ustadz, penceramah, mubaligh, ya, dai dan seterusnya lah begitu. Kok dia sudah menguasai ilmu waris, berarti kita bisa yakin bahwa ilmu yang lain pasti dia sudah kuasai. Karena biasanya ilmu waris ini ilmu yang bobotnya tinggi, posisinya ada di belakang. Artinya orang nggak akan sampai pada ilmu waris kalau dia belum belajar sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya gitu ya. Seolah-olah dia sudah menguasai seluruh cabang ilmu agama Islam, setidak-tidaknya sudah 50%. Nah tinggal dia selesaikan yang 50% lagi. Nah kalau kita balik, ada ustadz, penceramah, dai, khotib, apalah begitu ya. Kok nggak ngerti hukum waris, berarti kita tahu separuh agamanya masih bolong itu sebenarnya. Separuh ilmunya masih nggak ada. Kenapa? Ini ilmu yang penting banget dia nggak kuasain. Gitu. Nah seterusnya Nabi mengatakan wahwa yunsa. Ilmu ini dilupakan orang. Wahwa awwalu ma yunza'u min ummati. Termasuk ilmu yang akan dicabut pertama kali dari umatku. Jadi Islam itu Pak di akhir zaman itu akan lenyap, akan hilang. Dan cara Allah menghilangkan Islam itu sedikit demi sedikit adalah dengan dicabutnya ilmu-ilmu keislaman. Ilmu-ilmu keislaman, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh dan sebagainya itu lama-lama akan hilang biqabdil ulama. Ulamanya pada meninggal, berikutnya nggak jadi ulama, cuma menjadi dai kondang, dai sejuta umat gitu, tanpa ilmu. Nah, ilmu itu lama-lama menghilang, diawali dulu dengan menghilangnya ilmu faraid, ilmu waris. Gitu. Dan kita bisa lihat Pak, tadi kan sudah diawali ya, bahwa ini ilmu yang jarang-jarang adanya nih Pak. Ya, dan tanda-tanda akhir zaman memang sudah terlihat dengan hilangnya sebagian besar ilmu-ilmu syariah. Dan di antara yang paling awal dicabut oleh Allah adalah ya ilmu waris. Nah makanya relevan sekali ketika Nabi wanti-wanti, kalian pelajari, ajarkan, biar kita bisa menahan, nggak segera terjadi kiamat. Kenapa? Enggak kok masih banyak yang belajar ilmu waris, masih banyak orang yang pakai ilmu waris. Ini Pak kita nih orang-orang yang berada di akhir zaman, ini lagi berusaha menunda datangnya kiamat. Dengan cara apa? Dengan cara kita hidupkan ilmu-ilmu keislaman. Tapi nanti kita akan bertarung dengan zaman, sampai pada akhirnya kita sendiri yang Allah akan panggil gitu ya. Jadi kalau kiamat yang kubro itu terjadi Pak, itu yang namanya ulama sudah habis. Kiamat kubro itu tidak akan kita saksikan sebagai orang muslim yang beriman pada Allah. Yang namanya bumi gonjang-ganjing, segoro muncrat-muncrat, ya, bintang bertabrakan dan sebagainya, sebagaimana yang banyak disebutkan dalam juz Amma itu Pak. Itu kejadian hanya bisa dilihat oleh orang kafir. Kita sebagai orang Islam itu nggak akan disiksa oleh Allah dengan cara seperti itu. Orang Islamnya akan dimatikan duluan gitu. Nah, tapi sementara ini belum terjadi, kita berupaya untuk menunda datangnya kiamat itu. Kita tunda dengan apa? Kita masih hidupkan ilmu-ilmu keislaman ini. Dan alhamdulillah kiamat nggak jadi-jadi. Ya, katanya kemarin 2012, ternyata lewat juga sampai 2017 ya. Apalagi bapak-bapak sekarang belajar begini, kata Allah tunda lagi aja kiamat. Masih banyak orang pada belajar agama Islam ini Pak, masih menghidupkan syariah. Jadi kita bisa menunda kiamat, kan kiamat ketentuan dari Allah, tapi Allah bisa saja mengubah schedule yang sudah dia tetapkan sebelumnya. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Pokoknya berdoa aja, ya Allah jangan kiamat dulu. Apa alasannya jangan kiamat dulu? Ini masih kita pelajari ya Allah, masih kita hidupkan ilmunya ini. Gitu. Tapi kalau nanti sudah nggak ada lagi yang mempelajari, nggak ada yang menghidupkan, kata Allah buat apa lagi, udah pada habis, hancurin. Israfil hancurin lah, selesai gitu Pak. Baik jamaah sekalian. Kenapa kita belajar ilmu faraid? Biar tahu dan biar jangan sampai kita makan harta yang haram. Saya kasih ilustrasi begini Pak. Anak laki, anak perempuan itu kan ditetapkan laki itu harus dapat 2 bagian lebih besar daripada anak perempuan. Ilustrasinya.
Seorang ayah meninggal dunia, punya anak laki satu dan anak perempuan satu. Harta peninggalannya adalah 3 miliar. Mohon maaf nih Pak, saya ngomong 3 miliar biar semangat lah. Kalau warisannya cuma 3 juta gitu, nggak ada artinya. 3 miliar itu kan gede ya. 3 miliar itu cara baginya gimana? Anak 2, satu laki satu perempuan. Maka ketentuan Allah, lidzakari mislu hadzil unsayain. Anak laki itu harus 2 kali lipat dari anak perempuan. Maka seolah-olah anaknya ada 3. Karena ada laki, laki itu kita anggap 2 perempuan. Jadi dari 3 miliar, yang laki-laki itu dapat 2 miliar, yang perempuan dapat 1 miliar. Itu ketentuan Allah. Nah, karena ada orang-orang gak belajar ilmu waris dan menggampangkan saja, ya, masa begitu gak adil banget sama anak gitu. Udah bagi rata, ya, yang laki 1,5, yang perempuan 1,5, biar adil gitu. Adil menurut versi dia gitu ya. Pak, itu kan ada kekeliruan berarti di situ kan. Kalau yang perempuan dapatnya 1,5, kelebihan dia. Harusnya dapatnya cuma 1 M, tapi dia dapatnya malah 1,5. Yang 500 harta haram. Itu harta haram. Sementara Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Enggak boleh makan harta secara batil. Nah, salah satu di antara harta batil itu bukan cuma yang korupsi doang, Pak. Bukan yang hasil nilep, nimpe, nipu dan sebagainya. Tapi makan pembagian waris yang tidak sesuai dengan syariat Islam, itu juga kebatilan. Dia makan api neraka itu. Tapi yang laki ridho Pak, gitu dibagi rata gitu. Urusan ridho lain lagi. Ridho juga udah dipenjara sekarang kan gitu ya. Ridho Roma gitu. Jadi gini Pak, ya jalan keluarnya itu bagi dulu sesuai dengan maunya Allah. Yang laki dapat 2 miliar, yang perempuan dapat 1 miliar. Dah kan? Ini kemauan Allah udah kita laksanakan. Selesai? Selesai. Sekarang kalau mau ngomong mau bagi kepada saudari yang perempuan, ya kasih aja 500 juta. Sebagai hadiah, sebagai sedekah, apalah istilahnya. Nah, itu akan dapat pahala malah. Tapi jangan hukum Allah langsung dilangkahi, dikangkangi, di trespassing gitu, di shortcut begitu, dipotong begitu aja. Wah, itu nggak bisa gitu. Mungkin sama-sama ridho, tapi Allah nggak ridho dengan hal itu, ya kan? Ini ibaratnya seperti begini, Pak. Allah tuh kan melarang perzinahan, ya pelacuran dan sebagainya kan tuh dilarang, ya kan? Nah, nggak bisa, Pak. Orang mengatakan nggak apa-apa kok kita berzina, kan kita sudah saling ridho, ya, saling ridho, saling rela, nggak apa-apa kan? Kan zina itu kan biar jangan menzolimi yang perempuan. Nah ini yang perempuannya ridho, gitu. Ridho dia disetubuhi dan sebagainya ridho, gitu kan? Itu Pak yang namanya pelacur dengan laki-laki hidung belang, habis mereka melakukan perbuatan zina, ya, itu yang laki-laki hidung belang kan ngeluarin dompet. Ya, dia keluarkan duit berapalah begitu kan. Terima kasih atas pelayanannya, jazakillah khairal jaza gitu. Ya, yang perempuan ya pelacurnya bilang, terima kasih banyak, semoga Allah membalas semua kebaikannya dan diberikan keberkahan dalam langkah-langkahnya dan semoga nanti bisa kembali lagi ke sini ya kan. Saya akan berikan pelayanan yang lebih tinggi. Kan sama-sama ridho. Ya kan? Apakah dengan dalih sama-sama ridho lantas Allah jadi ridho? Enggak. Kalau mau begitu balik lagi bisa dan Allah ridho, tapi datang dulu ke bapaknya, bilang, Pak saya mau menikahi anak bapak. Nah si bapaknya pelacur itu bilang, kamu saya nikahkan dengan putri saya. Dengan mas kawin berapa tadi itu harganya 50.000, dengan mas kawin 50.000 tunai gitu kan. Saya terima nikahnya, mas kawinnya. Ada 2 orang saksinya. Setelah itu masuk lagi ke kamar, boleh. Boleh karena sudah nikah, kan gitu Pak ya. Nah waris gitu juga. Ini rapat keluarga, udah bagi sama aja gitu loh. Itu masuk neraka dua-duanya itu Pak. Nah caranya gimana? Bagi sesuai dengan maunya Allah dulu. Setelah itu, nih mana yang perempuan tadi? Kan ente dapatnya cuma setengah dari saya. Saya dapat 2 miliar, kamu dapat 1 miliar.
Saya udah kaya, udah kebanyakan duit, nggak penting duit begini. Udah deh 2 miliar saya kasih kamu semua. Boleh nggak Pak? Ya boleh, karena hukum Allah udah kita tegakkan dulu. Setelah duit udah jadi duit saya nih 2 miliar, saya nggak butuh dengan 2 miliar. Duit saya lebih banyak, ada ratusan triliun sama saya kan. 2 miliar mah kayak upil doang, tuh ambil deh semua gitu loh. Bisa kan begitu kan? Bisa. Hukum Allah tegakkan dulu, baru setelah itu dibagi. Jangan kemudian hukum Allah dibuang seenaknya begitu. Namanya nggak sopan sama Allah itu kan. Baik, berikutnya lagi langkahnya ilmu waris. Tadi udah kita sebutkan ya. Jadi begini Pak. Ada hadis Nabi menyebutkan ta'allamul fara'idha wa 'allimuhun nas gitu ya. Fa inni mru'un maqbudun wa innal ilma sayuqbadu wa tuzharul fitan hatta yakhtalifal mu'minu fi al-faridah la yajidani man yaqdi biha. Ini gambaran dari Nabi. Sampai nanti itu Pak di akhir zaman orang nggak ada yang mengerti lagi ilmu faraid itu, ilmu waris. Ketika mereka berselisih, mereka bersetegang, itu bingung. Ini cara bagi waris sesuai Islamnya kayak gimana? Padahal Quran masih ada, hadis masih ada. Tapi kan nggak cukup baca Quran, baca hadis begitu aja kalau bukan orang yang alim, orang yang ngerti kan. Nah orang yang alim yang ngertinya udah pada meninggal, udah habis, udah nggak ada lagi. Dan nggak ada kaderisasi berikutnya begitu. Sampai dibayangkan, bagi waris tuh nggak ada yang tahu gimana caranya. Bayangin itu Pak. Nah di Indonesia salah satu negeri Islam terbesar di dunia itu aja udah terjadi hal-hal seperti itu. Apalagi di negeri-negeri yang minoritas Islam Pak. Masih ingat ya Pak peristiwa tragedi Bosnia Herzegovina di tahun 90-an. Kita nggak nyangka loh ternyata Bosnia yang ada di dataran Eropa Timur ya Pak ya. Ternyata itu negeri Islam ya gitu. Dan ya dia terlupakan oleh zaman padahal mereka beragama Islam dan memang orang-orang di Bosnia saat itu Islam tuh cuma tinggal nama Pak gitu. Banyak orang Islam yang nggak tahu bahwa mereka tuh wajib sholat gitu. Banyak itu Pak, nggak tahu mereka ternyata sholat itu wajib ya gitu ya. Nggak tahu karena apa? Terputus gitu dengan ulamanya, dengan apa dan sebagainya. Ya kira-kira kalau kayak kita orang Indonesia tuh juga ada tragedi kayak gitu Pak. Waktu zaman Belanda kan Belanda membawa budak-budak, ya dia perbudak lah ya, orang-orang kita orang Jawa tuh kemana? Suriname ya kan. Nah di Suriname tuh ya pada saat itu mereka kan terjajah, pekerja lah begitu ya. Yang kebawa tuh ya orang awamnya semua Pak, nggak ada ulamanya, nggak ada yang kebawa ke sana tuh Pak. Nah karena mereka orang awam, tetap sholat sih, cuman pelajaran sholatnya sebagaimana diajarin secara awam, kan orang Jawa Pak. Kalau dibilang kalau sholat menghadap kiblat itu tuh nggak paham. Tapi pahamnya adalah kalau sholat marepe ngendi mas, marepe ngulon gitu kan. Sholat menghadap ngulon, menghadap ke barat. Ya itu buat orang awam ya ke barat lah gitu kan. Kalau dibilang kiblat dia nggak paham. Nah ketika mereka dibawa ke Suriname, ya sebagaimana yang mereka diajarkan awalnya, ya tetap menghadap ke barat Pak di Suriname itu. Padahal kan Suriname di mana, kiblat di mana kan? Nah tetap mereka nek sholat ngarep ngulon. Kenapa? Dari dulu diajarinya begitu, tanpa ada ulamanya gitu kan? Ya udah akhirnya begitu jadinya. Nah orang Bosnia seperti itu juga sampai sholat pun mereka nggak tahu tata cara sholat, bahkan nggak tahu juga, wajib ternyata gitu ya. Nah setelah itu baru datanglah para dai mengajarkan Islam di sana. Nah kita di Indonesia pusatnya agama Islam sedunia, terbesar di dunia. Nah kalau sampai orang nggak tahu sholat itu wajib mah kebangetan ya Pak ya. Nggak tahu kiblat tuh kebangetan gitu. Di Indonesia sebegok-begoknya orang, sekatrok-katroknya orang itu ya, tukang mabok apa dan sebagainya, tahulah kalau Islam tuh wajib sholat itu tahu. Mas, Islam gitu. Tahu nggak kalau dalam Islam tuh sholat itu wajib? Tahu. Lah kok mas nggak sholat? Ya gitu deh katanya gitu kan. Paling cuman ya gitu deh aja gitu kan. Tapi kalau ditanya wajib nggak sebenarnya? Ya wajib sebenarnya. Dulu Pak saya waktu masih kecil rajin sholat gitu. Sekarang nah itu dia katanya kan cuman gitu doang. Tapi nggak sampai nggak sampai blank bahwa nggak tahu tata cara sholat. Tahu gitu loh. Apalagi masjidnya misalnya mau digusur dan sebagainya, wah itu paling depan bawa golok, bawa kampak. Apalagi di komplek perumahannya mau dibangun gereja, wah teriak paling kencang, takbir, Allahu Akbar kan gitu. Sholat, ya gitu deh, gitu kan. Belum tentu juga gitu. Tapi tahu bahwa itu wajib kan? Iya tahu. Nah di kita ini yang sudah mulai rawan yang faraidnya tadi itu.
di rumah keluarga kiai, ustadz, ajengan, ya, kiai yang luar biasa itu Pak, ketika bagi waris itu ternyata malah nggak pakai hukum Islam, malah nggak pakai hukum syariah, gitu. Padahal orang tuanya, ya yang namanya Mekah mah kayak dari sini kemana lah gitu ya. Cuma bolak-balik ke Mekah, ke Tanah Suci, umroh, haji, umroh, muter aja tiap waktu begitu kan. Nggak boleh ada pengajian majlis taklim di mana datang terus gitu. Apalagi yang namanya panggilan demo 212, 412 dan sebagainya. Berangkat ke Jakarta gitu kan. Takbir membela Islam. Begitu orang tuanya meninggal, bagi waris pakai hukum adat, pakai hukum barat, pakai musyawarah mufakat, syariatnya dibuang gitu Pak. Itu terjadi di negeri kita gitu loh. Jidatnya hitam, celananya cingkrang gitu loh, jenggotnya panjang, bagi waris pakai hukum barat, pakai hukum adat. Kenapa? Nggak ngerti, nggak paham. Begitu-begituan. Bukan di sini Pak, di Jakarta tuh yang begitu Pak. Orang sini mah insya Allah ya Islamnya kafah gitu ya. Ini perkataan Khalid radhiyallahu anhu ya. Kalian itu wajib belajar faraid sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran. Jadi kalau orang Pak belajar Quran, apalagi sekarang ya luar biasa. Di mana-mana pesantren tahfizul Quran bermunculan, pusat-pusat pengajaran Quran, ya di mana-mana gitu kan, di masjid, di majelis taklim, termasuk yang namanya TPA, Taman Pendidikan Al-Quran ya Pak, itu luar biasa gitu. Tapi coba cari di mana ada majelis taklim yang belajar ilmu waris. Susah Pak nyarinya itu. Ya kan, susah nyarinya. Padahal kata Umar, kalian wajib belajar ilmu faraid sebagaimana kalian belajar Quran. Ya, ta'allamul faraidha kama tata'allamunal Quran. Sebagaimana kalian belajar Quran, kalian wajib belajar faraid ini. Kenapa? Pertama, karena ilmu faraid adanya di Quran. Ya kan, nggak bisa kita Quran itu cuma dibaca doang tapi isinya nggak diamalkan, itu kualat banget gitu ya. Nah masih banyak lagi Pak, mencegah pecah keluarga. Gini nih, maksud saya begini. Kita duduk di sini Pak, belajar ilmu waris. Ini maksudnya begini, mumpung kita belum jadi orang kaya, ya, mumpung kita belum jadi orang kaya, kita belajar dulu ilmu waris. Siapa tahu Allah mentakdirkan kita jadi orang kaya. Pada saat kita jadi orang kaya, kita udah ngerti ilmu waris, Pak. Maka kita akan ajarkan pada anak kita, istri kita, keluarga kita dan sebagainya. Sehingga nanti begitu kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta kita itu tidak menjadi fitnah buat anak keturunan kita. Kenapa? Karena udah kita ajarin. Nah yang jadi masalah Pak, nggak pernah belajar waris, tiba-tiba jadi orang kaya, banyak hartanya. Begitu dia mati, anaknya ribut, berantem, pecah. Satu sama lain rebutan waris dari orang tuanya. Sayang banget orang tuanya itu nggak pernah mengajarkan ilmu waris kepada anak-anaknya itu. Dia hanya meninggalkan hartanya, tapi tidak pernah meninggalkan ilmu tentang cara membagi harta itu. Sehingga anaknya pada ribut, ya kan, berantem. Bapaknya masuk kuburan, anaknya pada berantem. Jadi sekeluarga itu Pak, WhatsApp dan SMS-nya itu isinya daftar anggota kebun binatang semua tuh kan, wah semua caci maki itu keluar Pak gitu. Lebaran nggak mau ketemu apa nggak mau, ribut gara-gara warisan gitu Pak. Itu Pak, bapaknya atau orang tuanya itu di akhirat itu nggak enak tidur tuh Pak di sana itu. Kenapa? Ya akan ditanya sana, itu kenapa keluargamu jadi masalah, jadi fitnah begitu? Karena nggak pernah mengajarkan itu sebelumnya. Dia cuma meninggalkan hartanya tapi nggak meninggalkan ilmunya. Pecah keluarga. Nah kalau udah pecah begitu Pak, biasanya baru ada yang berinisiatif. Kalau gitu kita tanya Ustadz yuk, gitu. Datang deh ke rumah saya, Pak Ustadz ini ada masalah besar di keluarga, mau bagi waris gini. Terus saya bilang masalahnya gimana? Dia cerita panjang lebar. Terus saya bilang oke, kalau gitu kapan saya datang ke rumah, saya akan jelaskan. Mereka bilang begini, Ustadz kalau bisa kita dikasih bocoran dulu. Kira-kira kita ini dapat berapa gitu. Emang kenapa? Ya gini Ustadz, kalau emang kita dapatnya banyak, nggak apa-apa kita undang Ustadz ke rumah ya kan, gitu. Tapi kalau ternyata kita nggak dapat, buat apa ya kan, gitu. Begitu Pak. Jadi Ustadz itu dibutuhkan ketika udah ribut nah baru dia cari dukungan gitu. Saya bilang nggak benar cara begini ya kan. Yang benar tuh sebelum kita kaya,
Ya, sebelum punya harta, kita belajar dulu. Nah sesudah kita belajar, misalnya Allah takdirkan kita menjadi orang kaya, terus kita punya anak cucu mantu dan sebagainya, nah mereka tuh kumpul, yuk sini gua ajarin waris satu-satu ya yang bener nih, kalau bapakmu nih meninggal, kamu sebagai istri dapatnya berapa, 1/8, kamu sebagai anak dapatnya berapa dan sebagainya, itu ada pelatihan waris Pak di rumah itu. Ya diajarkan, jadi nanti kalau bapaknya meninggal beneran, ya mereka udah tahu bagaimana cara bagi waris dan bukan masing-masing membawa ustadz. Pihak sono bawa ustadz, pihak sini bawa ustadz, pihak sini bawa ustadz. Ustadznya berantem di situ. Mereka, ayo ustadz, kurang apa, kurang dalil, kita kasih dalil gitu. Ini perang antar ustadz apa gimana gitu loh. Wah itu sering kejadian Pak. Saya sering diadu sama ustadz-ustadz yang lain. Bagus saya ketemu, ngapain ente? Belain yang kono, nah saya belain yang ini kita aja berantem. Kita nih ustadz apa lawyer sih sebenarnya kan. Baik, berikutnya lagi adalah sebenarnya begini Pak. Apa yang terkesan sulit dari ilmu faraid itu memang susah ditampik ya. Buktinya apa? Buktinya saya waktu kuliah dulu Pak. Di Fakultas Syariah, jurusan perbandingan mazhab itu ilmu fikih dipelajari khusus, tapi ilmu faraid itu dipelajari secara khusus. Padahal faraid ini kan bagian dari ilmu fikih sebenarnya. Tapi dikeluarkan dari ilmu fikih untuk diajarkan secara khusus. Saya tuh diwajibkan belajar faraid itu selama 4 semester, Pak. Dari 8 semester di S1 itu 4 semester kita belajar waris gitu. Nah, di antara semester-semester itu ada yang saya jeblok nggak lulus, Pak, gitu. Bayangin, nggak lulus gitu loh. Kenapa? Saya dalam hati saya bilang, "Ya gimana saya mau lulus? Orang istilahnya aja jelimet." Ya kan? Istilahnya pakai bahasa Arab semua. Terus dosen yang ngajarin pakai bahasa Arab, kitabnya aja pakai bahasa Arab gundul, kagak ada barisnya satupun gitu kan, pelontos tuh kitab gitu kan, dengan apa namanya penjelasan yang muter-muter yang menurut saya nggak penting nih penjelasan ini karena khilafiyah. Contohnya gini Pak, kalau ada orang tua punya anak ya, lahir anak itu punya, mohon maaf ya, punya kemaluan laki-laki sekaligus punya kemaluan perempuan. Ini anak ini laki apa perempuan? Ternyata laki iya karena ada alat kelamin laki-lakinya dan perempuan iya karena ada kemaluan perempuannya juga. Nah ini anak ini hitungannya dalam ilmu waris anak laki apa anak perempuan? Itu 1 semester Pak ngomongin kayak gitu. Kagak lulus saya. Dalam hati saya emang ada orang yang lahir kayak gitu? Pernah sih Pak zaman dulu ya dari sekian abad itu ada kasus 1 apa 2 gitu doang. Itu jadi 1 semester pembahasannya kan nggak penting banget gitu kan Pak ya. Atau begini. Kan biasanya gini, kalau ada orang yang mati duluan, maka yang matinya belakangan itulah yang jadi ahli waris gitu ya. Misalnya bapak dan anak gitu ya. Bapaknya mati duluan, anaknya jadi ahli waris. Kalau anaknya mati duluan, lah bapaknya itu malah jadi ahli waris gitu Pak. Nanti kalau bapak sama anak boncengan motor mati bareng berdua, itu siapa yang jadi ahli waris, siapa yang apa? Itu kan panjang tuh ya kan. Al-gharqa wal hadma istilahnya. Wah itu 1 semester lagi. Ngomongin begituan aja 1 semester gitu kan. Jadi ribet banget gitu kan. Yang nggak penting malah dipelajari, yang pokok-pokok kita malah bingung gitu. Nah akhirnya saya berpikir, ini kalau buat diajarin lagi ke tengah masyarakat, kapan pinternya gitu ya. Belajar dari kegagalan saya kagak lulus tuh Pak, maka saya bikin skema-skema. Yang skematis aja, yang prinsip-prinsipnya, nah jadilah materi kita kayak gini. Jadi kalau kita bikin pelatihan itu Pak, dari pagi nih, dari jam 8, jam 9, sesi pertama sampai jam 10, jam 11 gitu, terus sesi kedua sampai zuhur, setelah itu sholat, makan dan sebagainya, nah sampai asar lah gitu, 3 sesi aja tuh, setidak-tidaknya Bapak saya kasih soal 100 biji bisa jawab itu Pak. Soal terkait dengan orang yang meninggal dan punya anak, suaminya meninggal, anaknya 5, gini, saya kasih soal tuh bisa jawab gitu. Nah maksud saya ingin mencoba membantu adik-adik kelas saya jangan sampai kagak lulus juga kayak saya. Nah gitu, jadi saya ajarin kayak gitu dan ketika mereka masuk di kelasnya dapat materi faraid, langsung ngajar dia. Ya. Guru kan nerangin tuh pakai bahasa Arab gitu ya, begitu guru keluar sekelas pada bingung, maksudnya apaan sih tadi itu gitu kan. Nah murid saya langsung maju kelas, gini maksudnya nih skemanya gini. Oh gitu gampang sebenarnya gampang, cuman diajarin pakai bahasa Arab dengan istilah yang jelimet dan muter-muter, jadi nggak paham gitu Pak. Tajwid, saya kasih contoh tajwid Pak. Bapak tahu nggak apa yang dimaksud dengan idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah. Puyeng Pak kita, idgham bi gunnah. Nanti ada tulisan lagi, ada idgham mutamatsilain.
idgham mutajanisain. Nah, kan puyeng kita dengan istilah-istilah begitu. Udah idgham itu apa? Mutamasilain, mutajanisain. Muter-muter kan? Gitu loh. Itu kan kita puyeng Pak dengan begitu-begitu. Tapi kalau dibikin dengan skema yang bagus gitu ya, dengan PowerPoint yang bagus, terus poin-poin pentingnya apa dan sebagainya dengan contoh-contoh yang sederhana, mungkin kita bisa gitu. Itu saya ngambil ilmunya dari begini Pak. Besok mau ujian, malamnya saya harus bikin contekan. Nah, yang namanya contekan itu Pak, itu harus sistematis. Kalau contekan aja dilihat bingung, ini apa maksudnya ya? Bikin contekan malah bikin bingung, itu kan percuma nyontek itu Pak, ya kan? Contekan itu kan harus bisa dilihat sekejap tapi langsung paham. Oh gitu kan? Orang ngebet tuh Pak, ngebet set. Oh gitu, ya udah set. Kan itu bisa kan? Nah, ini sebenarnya ilmu kebetan nih Pak nih. Gimana caranya ngebet gitu loh, ya kan? Dikebet sekali lihat langsung paham gitu. Ini bikin contekan punya orang ya. Punya contekan nggak? Orang yang bikin, kita fotokopi. Begitu ujian kita ngebet. Ini maksudnya apaan kayak kan, karena nggak ngerti juga gitu loh. Nah, makanya bikin contekan tuh sistematis gitu loh. Nah, karena saya selalu bikin contekan dan sistematis gitu kan. Biasanya besok ujian, hari ini saya simulasi. Pura-puranya saya lagi ujian dan pura-puranya ada soal, ya kan? Nah, ini kebetannya. Saya nggak bisa ngebet sedikit. Oh gitu. Nggak bisa ngebet lagi. Itu kan bukan ujian beneran, simulasi. Nah, besok begitu ujian beneran, pura-puranya saya lagi ngebet padahal nggak ada. Oh itu maksudnya. Oh itu. Gurunya bilang, nyontek ya? Iya Pak. Mana contekannya? Ini Pak, imajiner gitu kan. Wah, gitu. Nyontek imajiner boleh Pak, karena udah terbiasa nyontek itu kan udah paham gitu. Itu ada ilmunya tersendiri lah. Nah, kenapa kita harus belajar faraid? Yang terakhir adalah karena banyaknya terjadi penyimpangan di tengah masyarakat kita. Penyimpangan dalam pembagian waris. Dan sayangnya penyimpangan itu terjadinya bukan di tengah keluarga kafir, bukan di tengah keluarga Islam abangan, justru di tengah keluarga-keluarga muslim malah itu yang sering terjadi penyimpangannya. Apa saja penyimpangannya? Nah, saya membuat judul begini Pak, 10 penyimpangan pembagian waris di Indonesia. Sebenarnya nggak cuma 10 Pak, banyak. Cuman saya batasilah 10, kalau enggak sampai asar kita nggak selesai-selesai nih Pak ya. Jadi begini, banyak penyimpangan yang terjadi ya. Kalau saya boleh bilang yang pertama paling sering tuh ya ini Pak. Anak laki-laki disamakan dengan anak perempuan. Ini penyimpangan ya. Alasannya, sekarang udah zaman modern, masa anak perempuan dibeda-bedain sama anak laki. Udah samain aja gitu ya kan. Nah, solusinya adalah ya tadi saya bilang, bagi dulu sesuai dengan syariah, setelah itu silahkan kalau saling mau berbagi di antara mereka. Nah, yang kedua yang sering terjadi juga adalah karena bingung, takut berantem dan sebagainya, orang tua sebelum meninggal udah bagi-bagi waris duluan. Itu sering terjadi itu Pak. Sebenarnya bukannya nggak boleh, tapi kalau itu dilakukan namanya bukan bagi waris, namanya hibah. Karena bapaknya masih hidup, apa ibunya masih hidup, anak-anak dikumpulin, kamu saya kasih rumah yang di sana, kamu saya kasih ini, kamu saya, itu namanya bukan waris, itu namanya hibah gitu. Nah, masalahnya orang nggak tahu membedakan antara hibah, waris, dan wasiat. Bahkan masih ada loh orang Islam tuh ya kepada anak-anaknya malah ngasih wasiat. Padahal nggak boleh. La wasiyata liwarisin. Kalau bapak nanti meninggal, kamu dapat ini, kamu dapat itu, kamu dapat ini, kamu dapat itu. Itu haram hukumnya Pak. Nggak boleh. Gitu. Kenapa? Ayat tentang wasiat kepada ahli waris itu sudah dinasakh. Aslinya memang begitu. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Kan begitu bunyi ayatnya. Diwajibkan pada kamu kalau kamu sudah hampir meninggal untuk bikin wasiat kepada calon ahli warismu itu sendiri. Ya, si anu begini, si anu dapat ini, si anu dapat. Itu aslinya memang ada di masa Nabi. Tapi setelah itu, setelah turun surat-surat tentang waris, maka surat tentang wasiat itu, ayat tentang wasiat dihapus. Nabi mengatakan la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat-wasiat kepada calon ahli waris sendiri. Enggak boleh. Jadi kalau mau berwasiat itu harus kepada yang bukan ahli waris. Kalau ahli waris enggak boleh diwasiatin. Bolehnya cuma dihibahin aja. Nah, bedanya wasiat, hibah, waris itu banyak yang pada kagak paham itu, ya. Jadi terjadilah kerancuan. Nah, kerancuan itu ya hibah bercampur waris.
Ini kasus nih Pak, sering terjadi. Begini, ketika ayahnya masih hidup, ayahnya bilang pada anaknya, nanti rumah ini buat kamu. Gitu. Itu ketika ayahnya meninggal, lalu mau dibagi waris, ribut itu Pak. Kenapa? Karena si anak yang merasa dikasih rumah itu bilang, Bapak sudah ngasih rumah ini pada saya. Berarti rumah ini punya saya, jangan dibagi waris. Kalau mau dibagi waris, harta yang lain aja. Gitu. Nah, jamaah sekalian, kan kasus itu hampir selalu terjadi di mana-mana. Nih ya, si bapak itu sudah punya rumah lah, nggak cuma satu, ada 2, 3, 4, ya kan. Ketika anak-anaknya pada nikah, pada kawin, berkeluarga, biasanya rumah yang di sana kamu pakai aja ya, rumah di sana kamu pakai. Nah itu ketika bilang pakai, tempati, tinggali dan sebagainya, itu akadnya apa? Apakah meminjamkan sementara? Apakah menghibahkan? Apakah mewasiatkan? Ataukah mewariskan? Itu akadnya nggak pernah jelas itu Pak. Di semua keluarga itu. Sehingga begitu bapak itu meninggal gitu, nah ini rumah nih nggak jelas nih jadi statusnya. Kata yang menempati, dulu saya udah dikasih sama bapak saya, ini udah jadi rumah saya. Jadi jangan dibagi-bagi waris lagi, gitu kan? Saudara-saudaranya yang nggak merasa dapat rumah bilang, enak aja, itu kamu cuma dipinjemin. Nah kalau bapak sudah meninggal, balikin lagi, kita bagi waris rame-rame. Wah ribut itu Pak. Kenapa? Nggak jelas, ini hibah, apa ini wasiat, apa ini waris. Nah maka kalau orang yang udah belajar ilmu waris, harusnya begini, ketika bapaknya bilang, rumah yang di sana kamu pakai aja. Pak, yang jelas nih Pak, pakai itu maksudnya apa? Dikasih ke saya, atau saya boleh pakai dalam arti pinjem, nanti kalau bapak meninggal saya harus balikin, gitu kan? Apakah ini memang wasiat? Gitu. Kalau memang wasiat nggak boleh Pak. Kenapa? Karena bakalan saya juga menerima waris dari bapak juga. Saya nggak bisa dikasih wasiat. Nah kalau memang ini dipinjemin, oke. Berarti bapak meninggal, ini rumah harus saya balikin kepada ahli waris yang lain, gitu kan? Tapi kalau ini hibah, siniin Pak surat tanahnya. Saya balik nama sekarang, gitu kan? Biar ada ketegasan. Nah yang jadi masalah justru yang begitu-begitu malah nggak pernah jelas. Sehingga begitu orang tuanya meninggal, ya orang tuanya juga meninggal begitu aja, nggak pernah ngejelasin, ya kan? Ya sudah gitu. Nah kalau jadi orang tua tuh harusnya emang dia ngejelasin. Sebelum meninggal tuh anak-anaknya semua dikumpulin. Bapak rencananya mau meninggal nih, ya kan? Iya. Nah jadi harta bapak tuh ini gitu. Itu jelasin biar nggak berantem. Kalau harta bapak yang itu jangan dibagi lagi karena sudah bapak hibahkan. Ya, udah hibahkan ke masjid, hibahkan ke siapa itu jangan diotak-atik, itu udah. Nah, kalau yang samping rumah, halaman itu kalau bisa jangan dijual. Punya orang gitu ya. Kerancuan harta suami istri, ini juga paling sering terjadi Pak. Kan begini ya, kalau di Quran itu Pak ayatnya berbunyi, kalau istrimu meninggal, maka kamu sebagai suami itu berhak dapat warisan dari hartanya istri kamu. Berapa? Ya antara setengah dengan seperempat. Kalau istri waktu meninggal dia nggak punya anak atau cucu atau siapalah yang mewarisi dari jalur dia ke bawah itu, maka kita nih Pak sebagai suaminya, sebagai duda, itu dapatnya gede loh Pak dari harta istri kita. Setengah, kan gitu. Tapi kalau dia punya anak, cucu yang mewarisi itu, maka kita cuma dapat seperempat, kan gitu ya. Sebaliknya, kalau yang meninggal suaminya, maka si istri bisa dapat 1/8 atau 1/4, kan begitu. 1/8 atau 1/4 dari mana? Dari hartanya siapa? Ya dari harta suami, kan gitu ya. Istri itu dapat harta dari suaminya yang meninggal. Suami dapat harta dari istrinya yang meninggal. Nah permasalahannya di kita, harta suami itu mana, harta istri itu mana. Enggak jelas di kita Pak. Enggak jelas, enggak ketahuan. Karena budaya kita, harta istri adalah harta suami adalah harta istri. Begitu mau dibagi waris, nah ini harta istri yang mana? Enggak jelas gitu Pak. Ini satu hal yang perlu kita perbaiki ke depannya Pak. Ya, karena harta istri adalah harta istri, harta suami adalah harta suami. Tapi suami punya kewajiban memberi nafkah kepada istri.
punya kewajiban memberi mahar gitu ya. Nah memang kalau di kita sih mahar itu nggak seberapa ya, paling-paling sekedar ya seperangkat alat sholat kan gitu ya, nggak seberapa lah gitu ya. Beda dengan kalau di masa Nabi gitu ya. Nah Aisyah itu mengatakan istri-istri Nabi itu mendapat setidak-tidaknya 500 dirham. 500 dirham itu kalau kita konversi itu ya kira-kira sekitar 40-an juta rupiah lah kalau kita rupiahkan gitu ya. Lumayan gede. Dibandingkan dengan seperangkat alat sholat kan paling 100 ribu paling ya. Sama mushaf, sama mukena kayak mau enggak terserah lah begitu ya. Enggak seberapa gitu. Nah, gitu. Pemberian suami pada istri itu juga dalam nafkah kadang-kadang enggak ada sisanya juga. Suami pulang bawa gaji ya. Ya mungkin karena masih baru ya 3 koma lah gitu ya. Maksudnya tanggal 3 udah koma gitu. Itu tuh buat beli beras, bayar listrik, beli air, itu nggak cukup Pak gitu kan. Nggak cukup, nggak ada yang didapat gitu. Jadi istri juga walaupun formalnya kelihatannya dapat nafkah, sebenarnya dia nggak punya apa-apa juga gitu ya. Nah itu kalau salah satu di antara keduanya meninggal, itu cara membagi warisnya gimana? Karena nggak pernah ditetapkan berapa harta suami, berapa harta istri gitu ya. Padahal dalam Islam ini penting Pak, penting. Sebab Islam itu bukan agama seperti orang-orang barat sana, yang kalau ada laki-laki dan perempuan kawin, otomatis harta mereka berdua dilebur jadi satu. Dan 50-50, kalau misalnya divorce gitu ya, bagi dua, gitu, meninggal bagi dua. Nah yang kasihan kan orang kayak Muzdalifah itu ya. Duitnya banyak, duitnya di mana-mana, rumahnya di mana-mana, kawin sama perjaka ting-ting modalnya dengkul doang 2 biji gitu kan. Nah itu kalau mereka kawin dan setelah itu cerai gitu kan, itu dia bisa nuntut harta dari istrinya, padahal tuh dia datang modalnya cuma dengkul. Begitu dia cerai dia minta bagian yang besar, kan itu sering terjadi yang namanya harta gono gini kan. Nah dalam Islam nggak butuh pembagian harta gono gini, kenapa? Karena harta suami, harta istri dari awal tuh nggak pernah dilebur. Ya misalnya gini, saya nih ya, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya perabotan rumah, kulkas dan sebagainya. Begitu saya nikah dengan istri saya, maka istri saya emang saya ajak tinggal di rumah saya. Tapi ini rumah saya loh, ini kulkas saya, ini mobil saya, semua punya saya, kan begitu. Enggak bisa tiba-tiba istri saya bilang, ini juga rumah saya. Enggak, Anda itu penumpang di sini. Iya kan Pak ya, penumpang. Selama dia jadi istri ya silahkan tinggal di sini. Ketika sudah nggak jadi istri, ya silahkan pergi kan. Maksudnya begini, misalnya saya meninggal, bisa nggak istri saya tiba-tiba bilang, ini rumah saya? Ya nggak bisa, itu rumah suaminya. Sebagai istri, janda ya, dia dapat hak sih sebagai warisan berapa? Ya 1/8, bukan semuanya dikangkangin sendirian. Nah, tapi kan yang terjadi di tengah masyarakat kita kan nggak begitu kan. Yang terjadi adalah, wah ini harta suami saya, semuanya jadi milik saya ketika suami saya meninggal. Gitu kan, jadi dia kangkangin sendirian, setelah itu dia kawin sama berondong. Nah, gitu. Ya. Ya kan, dikuasai sendiri sama ya istrinya. Dan itu yang terjadi di tengah masyarakat kita Pak. Kita nggak tahu nih ya, rumah yang kita tempati dulu waktu kita masih kecil sama bapak dan ibu kita, itu sebenarnya rumah siapa kita nggak tahu. Boleh jadi itu rumah bapak kita sebenarnya aslinya, ya kan? Lalu bapak kita kan nikah dengan ibu kita, gitu kan? Lalu tinggallah mereka berdua. Kita tuh jarang Pak dikasih tahu sejarahnya. Ini rumah punya siapa sebenarnya? Jarang Pak. Bahkan di antara mereka berdua pun nggak pernah ada kesepakatan apapun gitu, ya kan? Taruhlah kemudian bapak kita meninggal tuh Pak. Kita ini sebagai anak kan ahli waris, ya kan? Sebagaimana ibu kita juga ahli waris. Tapi ada nggak di antara kita yang berani bilang sama ibu, Bu, yuk kita rapat pembagian waris. Marah dia. Enak aja kuburan bapakmu masih basah itu. Ya, udah nanya-nanya waris gitu kan. Cekek saja ibumu ini gitu kan. Nanya-nanya waris. Atau saya kutuk jadi batu kamu gitu. Iya, mana ada gitu. Kita nggak ada yang berani Pak nanya-nanya warisan kepada ibu kita. Padahal kan ibu kita bukan pewaris tunggal. Beliau cuma punya hak berapa? 1/8 gitu. Nggak ada yang berani minta. Kenapa? Karena dalam pikiran kita bagi waris ya tunggu ibu meninggal dulu. Bapak meninggal, ibu meninggal, baru kita bagi waris. Selama masih ada salah satu dari orang tua kita, siapa yang berani-beranian nanyain warisan? Dan ibu kita biasanya juga tersinggung kalau ditanyain warisan.
Padahal tuh ibu rajin ngaji juga, udah pergi haji bolak-balik gitu. Ya kan? Tapi urusan warisan dia nggak paham, dia berpikir kalau suami saya mati, berarti semua jadi milik saya dulu. Dan kalian anak-anak baru boleh bagi waris kalau ibumu sudah nggak ada. Begitu. Itu yang terjadi di tengah masyarakat. Padahal harusnya nggak begitu. Begitu suaminya meninggal, siang kita kuburin, malam kita kumpul. Bukan tahlilan, kumpul. Ibunya bilang, bapak kalian sudah nggak ada. Ini peninggalan bapak kalian semua. Dan ibumu ini sebagai salah satu ahli warisnya cuma dapat 1/8. Sisanya ini punya kalian semua. Ayo kita hitung sekarang malam ini juga. Kenapa? Tidak boleh ada harta nganggur, nggak ketahuan siapa tuannya. Loh, tuannya bukan ibu, bukan. Saya ahli waris, gitu kan? Saya cuma dapat 1/8 dan kalian dapat sisanya, gitu. Mana ada ibu kayak gitu hari ini? Nggak ada, nggak ada. Karena dia nggak belajar waris, gitu. Ya kan? Makanya ibu-ibu sekarang ini besok kalau suaminya meninggal begitu, Bu, langsung kumpulin semua. Kalau ada hartanya, gitu kan? Karena begini udah dikumpul semua, anak itu nanya, emang harta bapak yang mana? Ya nggak ada sih, cuma centong 2 biji ini gitu. Ya percuma juga gitu kan. Nah. Atau dibalik gitu, dibalik, bapakmu sudah meninggal. Ya, malam ini ibu akan jelaskan, rumah ini bukan punya bapak kalian, punya saya, gitu kan. Halaman punya saya, mobil punya saya, itu semua punya saya. Memang punya saya. Bapakmu tuh pendatang bawa dengkul doang 2 biji di sini. Gitu kan. Jadi jangan bicara waris, kenapa? Yang punya masih hidup. Nah gitu Pak, jelas jadinya. Nah, ini kan selama ini kan nggak pernah jelas harta suami mana, harta istri mana, itu kan. Nah di situ penting Pak kita belajar ilmu faraid biar nggak menyimpang, biar memang kita lurus dan nggak bikin satu kesalahan yang menimbulkan kesalahan berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Ini Pak kesalahan-kesalahan yang terjadi itu karena faktor dari awalnya itu masuknya aja udah salah. Ya ibarat kata masuk pintu tol dari Muhammad Toha mau ke sini Pak, itu saya begitu masuk ada 2 jalan. Nah lo Cilenyi, sono, Padalarang, sono. Ini kalau saya dari awal udah salah masuk Pak, ya. Subuh saya bukan di sini Pak, selamat datang di Garut, kan begitu Pak. Karena dari awal udah salah itu Pak, kalau udah salah tuh kesononya salah lagi, udah gitu nggak nyampe-nyampe. Maka dari awal jangan sampai salah biar kesononya benar gitu. Nah kita ini sering menjadi korban kesalahan yang kesekian, dari awalnya udah salah. Nah biar jangan terjadi kesalahan, yang sudahlah. Tapi yang berikutnya, mumpung kita belum jadi orang kaya, ya kan Pak ya. Sekarang kita belajar dulu nih, siapa tahu habis ini kita jadi orang kaya. Nah gitu kan. Amin. Nah terus anak-anak kita, istri kita, keluarga kita itu kita jelasin kayak gini semua biar mereka paham. Kaya dan bener, wah itu masuk surga Pak. Ya kalau kaya bodoh gitu Pak, udah kaya bodoh lagi gitu kan, itu berantem ujung-ujungnya. Mendingan bodoh dan miskin, nah itu nggak apa-apa. Ya. Nggak ngerti faraid Pak gitu, punya duit nggak ada juga sih, nggak ada yang dibagi, ya udah nggak apa-apa, bagus gitu. Ya. Jadi kalau bisa, kalau belum bisa ilmu faraid jangan kaya dulu deh gitu ya. Nah, kaya itu kalau sudah ngerti gitu. Baik, contoh yang lain misalnya menunda-nunda pembagian waris ya Pak. Ini selalu terjadi ya. Orang berpikir bahwa bagi waris itu adalah menjual rumah, menjual aset. Bagi waris itu adalah bagi-bagi uang. Itu keliru banget Pak. Keliru, total banget salah saya. Bagi waris itu ya membagi harta yang dimiliki si almarhum saat itu. Almarhum tuh hartanya apa? Kambing, yang dibagi kambing. Bukan kambingnya dijual, duitnya dibagi, bukan. Gitu. Almarhum punya rumah, yang dibagi tuh rumah. Bukan rumahnya dijual lalu duitnya dibagi-bagi, itu namanya jual rumah. Bagi waris itu bukan jual rumah, bukan jual tanah. Ya bagi bendanya tuh apa? Terus gimana ngebagi rumahnya? Ya rumahnya nggak usah dibelah-belah, nggak usah. Seperti warisan seekor sapi. Dibagi 3, ya mati sapinya kan gitu. Dimiliki saja bertiga. Karena sapinya itu produktif, ada susunya ntar yang kita bagi 3. Ya, yang satu netek di situ, yang satu netek di sini, yang satu netek di sini kan begitu. Ya nggak usah netek juga sih ya. Diperah sapi, susunya, dijual, nah duit jualannya itu dibagi 3 sesuai dengan bagi waris, bukan sapinya dipotong. Jadi kalau rumah nih Pak ya, rumahnya ini produktif, ternyata bisa jadi kos-kosan, bisa jadi rumah kontrakan dan sebagainya, kontrakin aja, tapi kita pemiliknya bertiga. Nah hasilnya ya kita bagi 3, nggak harus rumahnya kita potong-potong kan begitu ya. Termasuk kalau nggak produktif juga nggak apa-apa. Ini contohnya Pak,
Ketika orang tua saya meninggal dunia, ini rumah kalau kita jual jatuhnya murah banget gitu. Jatuhnya murah banget karena posisinya kurang menguntungkan lah gitu. Cuman kalau nanti kita jualnya 10 tahun lagi, kayaknya daerah sini akan rame dan harganya tinggi. Kita sepakat, ntar deh kita jual. Nah itu Pak, selama belum dijual, itu rumah jadi punya siapa dulu sementara? Jadi tidak bertuan. Apa jadi punya bapak kita yang sudah meninggal? Ya orang sudah meninggal nggak punya hak pemilikan lagi kan? Nah yang benar adalah kita bagi begitu bapak kita meninggal. Kumpul anak-anaknya, karena saya tuh 4 bersaudara, 2 laki, 2 perempuan. Maka pembagiannya gimana? Sederhana, 2 laki itu kita kali 2 orang. Jadi seolah-olah 2 laki itu adalah 4 perempuan plus 2 perempuan, berarti ada 6. Jadi rumah itu kita bagi 6, kepemilikannya. Bukan rumahnya kita belah 6, enggak, kita memiliki. Jadi saya sebagai anak laki-laki dapat 2/6 bagian dari rumah itu. Saham saya adalah 2/6 atau 1/3. Saudari saya yang laki-laki juga 1/3. Nah 2 orang saudari saya, ya, yang satu 1/6, yang satu 1/6, gitu kan? Itu kita miliki secara bersama. Produktif atau tidak produktif, itulah kita pemiliknya saat itu. Nah jadi kalau misalnya nanti, wah rumahnya kok harus direnov ya, ya kita kumpul rapat. Ini rumah kita berempat ini, ya, mau ambruk, bagaimana nih, kita patungan apa segala macam. Ini pemiliknya kita semua, bukan pemiliknya bapak yang sudah meninggal dan belum dibagi waris, lalu biarin aja bodo amat, bukan rumah gua ini, ancur-ancur deh. Kan biasanya begitu Pak, nggak ada yang mau ngurusin kan. Kenapa? Karena merasa belum memiliki. Padahal ya dimiliki aja secara bersama-sama. Bisa. Ya namanya syarikah. Syarikah itu kan kita bersekutu dalam memiliki satu aset bersama. Yang namanya perusahaan Pak, jarang dimiliki secara tunggal oleh satu orang. Biasanya perusahaan kecil-kecil iya dimiliki perorangan, tapi kalau udah perusahaan besar pasti ada saham di situ. Nah rumah kita itu kita anggap aja perusahaan dan kita adalah pemilik saham. Begitu suatu hari harganya naik gitu ya, kita kumpul rapat pemilik saham. Wah gitu. Ini ada musuhnya nih rumah, ya, ada yang berani nawar sekian. Bagaimana saudara-saudara? Lepas apa jangan gitu. Kalau mereka bilang oke, lepas deh, harga cakep segitu, ya udah jual. Nah itu duitnya kita bagi-bagi, ya kan? Itu ngejualnya dalam posisi itu udah bukan rumah warisan lagi Pak. Emang udah dibagi waris dari zaman awal, dari 20 tahun yang lalu ketika bapak kita meninggal udah kita bagi. Cuman pembagiannya bukan uang, pembagiannya adalah saham. Saham atas aset itu, gitu. Nah misalnya nih Pak, rumahnya nggak laku-laku, sementara ada salah satu saudara kita yang kebelet pengen punya duit. Mungkin dia pengen nyunatin dirinya, udah lama nggak disunatin. Nah itu gimana? Nah dia bisa tawarkan, saham saya yang 1/6 ini mau saya jual kepada saudara-saudara, ada nggak yang mau bayarin? Gitu kan? Ya tentu dengan harga pada saat itu kan. Boleh, berapa beraninya? Nah, tawar-menawar lah antara sesama pemilik saham kan. Nah, yang saudaranya yang satu misalnya duitnya lagi agak banyakan, ya udah deh, gue bayarin segini. Oke, deal ya, deal, hitam di atas putih. Udah selesai. Berarti si satu orang yang sudah ngejual sahamnya ini, nanti kalau harga rumahnya naik suatu ketika, dia nggak usah tanya-tanya lagi. Sahamnya udah dijual waktu itu, udah bukan pemilik lagi. Begitu Pak harusnya. Tapi kan kita nggak pernah berpikir seperti itu. Bagi waris itu ditunda-tunda sampai 30 tahun. Ya, kenapa? Karena belum semua pada meninggal. Ibunya ditungguin kagak meninggal-meninggal juga. Kan kayak ada semacam syarat ya, semacam syarat. Kalau belum dua-duanya meninggal itu belum dibagi waris. Nah ibunya itu ditungguin nggak meninggal-meninggal, anaknya pada mati gitu kan. Anak pertama meninggal, anak kedua meninggal, ketiga meninggal. Lama-lama ibu bilang, bukannya saya meninggal malah pada yang lain pada meninggal. Gitu. Akhirnya gimana? Kan muter-muter itu akhirnya. Gimana cara bagi warisnya itu udah puyeng tuh kalau kayak gitu. Itu tarifnya udah mahal tuh Pak kalau ngitungin yang begitu itu. Menunggu laku dijual. Nah ini udah tadi saya sebutin ya. Kemudian, nah ini Pak, bukan ahli waris tapi paling vokal. Paling banyak menuntut. Karena dia nggak tahu. Gitu ya. Ini sering terjadi juga dalam ribut-ribut di tengah keluarga. Terus apalagi? Nah, membagi waris berdasarkan kesepakatan atau adat itu ya. Ini sering terjadi di tengah masyarakat. Dan yang terakhir, ahli waris pengganti. Ada istilah ahli waris pengganti itu kasusnya begini Pak. Jadi misalnya ya, ada seorang meninggal dunia, almarhum meninggal.
Dia punya 2 anak laki-laki, 1 dan 2. Ya, masing-masing itu sudah punya anak lagi. Misalnya kasusnya begini, salah satu dari 2 anaknya itu ya meninggal. Almarhumnya ini masih hidup, tapi salah satu anaknya meninggal. Nah ini kalau nanti suatu hari almarhum meninggal dunia, warisannya jatuhnya gimana nih Pak? Ini dapat nggak kira-kira? Nah, ini kan udah nggak ada. Ini kalau dia meninggal, yang dapat warisan siapa? Pasti ini dapat ya. Nah pertanyaannya ini cucu dapat nggak? Dapat nggak? Nggak dapat. Kenapa? Karena dia terhijab oleh adanya orang di lini pertama, di ring 1, ya kan? Mereka ini kan orang ring 2 nih, ya kan? Selama masih ada orang di ring 1, ring 2 nggak dapat. Kasihan kan Pak si cucu ini, ya kan? Nggak dapat, bapaknya udah meninggal, anak yatim kan? Kakeknya meninggal nggak dapat apa-apa. Gitu. Kalau yang ini kan enak, kenapa? Ya dia nggak dapat juga sih pada saat ini meninggal, tapi kan jatuh ke sini nih warisannya. Kalau dia meninggal kan dapat juga, ya kan? Dengan syarat jangan mati dulu aja sebelum bapaknya meninggal gitu. Tapi yang ini kesian nih Pak, si kakek meninggal nggak dapat. Gitu. Nah dalam tata hukum barat yang kita impor bulat-bulat gitu ya dari barat, itu si cucu ini dinaikin derajatnya ke atas. Namanya ahli waris pengganti, menggantikan posisi bapaknya. Itu hukum barat, hukum Belanda. Diimpor bulat-bulat, dipaksa masuk ke dalam kompilasi hukum Islam. Sehingga di Indonesia kalau ada kasus kayak gitu, anaknya naik ke atas Pak. Itu hukum kafir, hukum barat, gitu, hukum sekuler. Nah dalam Islam nggak boleh, ya posisi cucu ya cucu, jangan naik-naik ke atas gitu. Terus gimana dong? Nah caranya begini Pak, cucu tetap cucu, ya, dan dia nggak dapat warisan, tetap nggak dapat warisan. Tapi dia tetap bisa dapat harta, walaupun bukan lewat jalur waris. Lewat jalur apa? Bisa ada 2, salah satu di antara 2 atau malah dua-duanya. Pertama bisa dengan jalur hibah. Hibah. Begitu bapaknya meninggal, ini kakek panggil cucu. Udah nggak usah nangis ya. Nih kakek kasih nih 2 miliar. Langsung aja kasih gubrak. Selesai ya kan. Gitu. Nggak usah mikirin warisan, nggak usah mikirin harta. Ini kakek duitnya banyak nih, bruk. Udah selesai. Itu namanya hibah. Dihibahkan langsung aja oleh si kakek. Kan selesai. Atau dengan cara yang kedua, dengan cara wasiat. Kakek itu duitnya banyak, cuman pelitnya minta ampun. Kalau ngasih begitu aja dia nggak mau pada cucunya. Tapi kakek bilang, kalau nanti saya sudah wafat, ya saya wasiatkan, jangan lupa, nih cucu kesayangan nih dikasih 2 miliar dari duit saya. Loh kakek nggak butuh? Nggak butuh kan sudah mati gitu. Ya udah mati nggak butuh kan? Nah tapi kepada siapa ini saya wasiatkan? Kepada cucu. Gitu, cucunya dikasih. Jadi ada salah satu dari 2 cara. Nah kalau kakeknya kagak ngerti, nah cucunya yang inisiatif. Kayak kan bapak saya udah nggak ada, hibahin kayak apa wasiatin? Oh gitu ya? Iya kata Ustadz suruh hibahin apa wasiatin gitu ya, wasiatin. Gitu. Nah kalau di negara-negara seperti di Syria, di Mesir, itu udah diundangkan Pak begitu. Maka begitu ada kasus seperti ini, si kakek tuh dipanggil sama pemerintah. Cucumu bikinin surat wasiat. Gitu. Istilahnya di sana namanya wasiyah wajibah. Wasiat yang diwajibkan oleh negara kepada warganya yang punya kasus kayak gini biar cucunya nggak terlantar. Itu yang benar dalam syariat Islam, bukan si cucu naik ke atas. Itu mau hukum kafir, hukum barat itu. Tapi di Indonesia dipaksa masuk ke dalam hukum kompilasi hukum Islam, dalam KHI. Nah itu Pak, jadi KHI kadang-kadang ya namanya juga kompilasi ya, campur-campur ya, begitulah kejadiannya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, sesuai dengan janjinya kita tadi 6:30 ya? 6:30 kan Pak? Ya kita akhiri dulu untuk sesi yang pertama ini, nanti kita ada teruskan dengan tanya jawab. Atau mau langsung tanya jawab, nggak usah pakai di break. Ya, mau sholat isyraq dulu ya. Baik, kita tutup dulu sementara. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.